sih ini laporan keuangannya apa aja ya? Ada lagi ngapain sih? Ini loh Nay, laporan keuangan itu kan ada 5 ya. Nah, tapi aku ada tugas tuh cuma disuruhnya 3 laporan keuangan utama. Aku tuh bingung apa aja. Oh, itu kan materi yang mau kita buat di video ini, Del. Memang iya? Nah, iya, makanya daripada kamu bingung, biar kita kasih tahu ke penonton lain. Oh, yaudah yuk kita buat yuk. Yuk. Digulung-gulung, dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, kita dari Prodi Akuntansi. Nama aku Adelia Bukhari dan temen aku. Naya Maulidia, kita dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Di video ini kita akan menyampaikan materi apa tuh, Nay? 3 laporan keuangan utama, yaitu ada laporan laba rugi, laporan arus kas, dan yang terakhir ada laporan posisi keuangan. Yuk teman-teman, simak videonya sampai akhir. Yeay! Baik, materi yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini menyajikan informasi tentang hasil keuangan dari aktivitas bisnis perusahaan selama periode tertentu. Laporan laba rugi mengomunikasikan berapa banyak pendapatan yang dihasilkan perusahaan selama suatu periode dan berapa biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan pendapatan tersebut. Lalu ada komponen laporan laba rugi. Itu mencakup pendapatan, harga pokok penjualan, beban penjualan, umum, administrasi, beban operasional lainnya, pendapatan dan beban non-operasional, keuntungan dan kerugian, item non berulang, laba bersih, dan EPS. Pada pengakuan pendapatan, prinsip dasar akuntansi akrual adalah menggambarkan pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dalam jumlah yang mencerminkan imbalan yang diharapkan akan diterima entitas sebagai imbalan atas barang atau jasa tersebut. Lalu, pada pengakuan beban, secara umum, perusahaan mengakui beban pada periode ketika perusahaan tersebut mengonsumsi manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pengeluaran tersebut, atau kehilangan sebagian manfaat ekonomi yang telah diakui sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada non-recurring items and non-operating items. Ini untuk menilai pendapatan masa depan. Penting memisahkan pendapatan dan beban yang memungkinkan berlanjut atau tidak. Yang pertama ada operasi yang dihentikan. Menurut IFRS dan US GAAP, jika perusahaan menghentikan salah satu komponen operasinya, dampaknya dilaporkan terpisah di laporan laba rugi sebagai operasi yang dihentikan, karena komponen itu tidak lagi berkontribusi pada pendapatan atau arus kas di masa depan, sehingga analisis bisa mengecualikannya saat memproyeksikan kinerja perusahaan. Yang kedua, barang yang tidak biasa atau jarang terjadi. IFRS mengharuskan bahwa pos pendapatan atau beban yang material dan relevan dengan pemahaman kinerja keuangan entitas harus diungkapkan secara terpisah. Pos yang tidak biasa atau jarang terjadi cenderung memenuhi kriteria ini. Yang terakhir itu perubahan kebijakan akuntansi. Perubahan kebijakan akuntansi ini dilakukan karena alasan lain, seperti memberikan gambaran yang lebih baik tentang kinerja perusahaan, dan perubahan kebijakan akuntansi dilaporkan melalui penerapan retrospektif kecuali jika tidak praktis untuk dilakukannya. Materi selanjutnya itu earning per share atau EPS. EPS ini merupakan input ke dalam rasio seperti rasio harga atau laba. Selain itu, setiap pemegang saham di suatu perusahaan memiliki jumlah saham yang berbeda. Perhitungan EPS yang pertama mencakup struktur modal. Ketika suatu perusahaan telah menerbitkan instrumen keuangan yang berpotensi dapat dikonversi menjadi saham biasa, maka perusahaan tersebut dikatakan memiliki struktur modal yang kompleks. Yang kedua ada EPS dasar. EPS dasar adalah jumlah pendapatan yang tersedia bagi pemegang saham biasa dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama suatu periode. Rumusnya itu sebagai berikut. Selanjutnya ada metode IPS. Yang pertama yaitu metode I've converted untuk saham preferred. Metode ini menghitung dampak jika saham preferred convertible dikonversi pada awal periode dengan rumus seperti berikut. Yang kedua yaitu metode I've converted untuk utang dikonversi. Metode ini digunakan jika perusahaan memiliki utang konversi yang beredar dengan rumus sebagai berikut.
Dan yang terakhir yaitu metode saham treasury. Metode ini digunakan ketika sebuah perusahaan memiliki opsi saham, waran, atau ekuivalennya yang beredar dengan rumus sebagai berikut. Materi selanjutnya yaitu analisis laporan laba rugi. Analisis ini bertujuan untuk menilai kinerja perusahaan selama kurun waktu tertentu dibandingkan dengan kinerja masa lalunya sendiri atau kinerja perusahaan lain. Ada dua alat analisisnya. Yang pertama itu ada analisis common size. Analisis ini dilakukan dengan menyatakan setiap baris item pada laporan laba rugi sebagai persentase pendapatan. Dan yang kedua ada analisis rasio laporan. Salah satu aspek kinerja keuangan adalah profitabilitas. Salah satu indikator profitabilitas adalah margin laba bersih, yang juga dikenal sebagai margin laba dan laba atas penjualan, yang dihitung sebagai laba bersih dibagi dengan pendapatan atau penjualan. Materi selanjutnya yaitu penghasilan konferensif lain. Berdasarkan IFRS, pendapatan konferensif lainnya mencakup pos pendapatan dan biaya yang tidak diakui dalam laporan laba rugi sebagaimana diharuskan atau diizinkan oleh IFRS lainnya. Total pendapatan komprehensif adalah perubahan ekuitas selama suatu periode yang diakibatkan oleh transaksi dan peristiwa lain. Selain perubahan yang diakibatkan oleh transaksi dengan pemilik dalam kapasitas mereka sebagai pemilik. Dan berdasarkan USGAAP, laba komprehensif didefinisikan sebagai perubahan ekuitas suatu badan usaha selama suatu periode dari transaksi dan peristiwa serta keadaan lain dari sumber non-pemilik. Ini mencakup semua perubahan ekuitas selama suatu periode kecuali yang diakibatkan oleh investasi oleh pemilik dan distribusi kepada pemilik. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Naya. Terima kasih. Laporan keuangan selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan melaporkan aset, liabilitas, dan ekuitas, di mana aset merupakan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, liabilitas adalah kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan, dan ekuitas adalah hak kepemilikan atas aset yang dimiliki perusahaan. Untuk aset dan liabilitas dibagi lagi menjadi lancar dan tidak lancar. Yang pertama, aset lancar adalah aset yang mudah untuk dicairkan menjadi uang tunai dengan masa habis pakai 1 tahun. Contohnya, kas, piutang usaha, dan persediaan. Yang kedua, aset tidak lancar, kebalikannya dari aset lancar, yaitu aset yang tidak mudah untuk dicairkan menjadi uang tunai dengan masa habis pakai 1 tahun. Contohnya, aset berwujud, yaitu properti, pabrik, dan peralatan. Dan aset tidak berwujud, hak paten, lisensi, dan merek dagang. Yang ketiga, kewajiban lancar adalah utang yang harus segera dilunasi dan dibayar oleh perusahaan dengan jangka waktu 1 tahun. Contohnya, utang usaha, utang gaji, dan utang pajak. Yang keempat, kewajiban tidak lancar adalah utang yang harus dibayar oleh perusahaan dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Contohnya, utang bank. Selanjutnya, ekuitas. Di dalam ekuitas terdapat 6 komponen utama. 5 komponen pertama ini dimiliki oleh perusahaan induk. Yang pertama ada modal pemilik. Yang kedua, ada saham preferen yang merupakan saham yang memiliki hak istimewa terhadap keuntungan perusahaan. Yang ketiga, ada saham treasury, adalah saham yang dibeli kembali oleh perusahaan karena menganggap harga sahamnya under value. Keempat, ada saldo laba ditahan, adalah laba bersih yang sengaja tidak dibagikan oleh perusahaan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen karena untuk keperluan internal perusahaan. Yang kelima, ada penghasilan komprehensif lain. Komponen yang keenam adalah komponen yang dimiliki oleh anak perusahaan, yaitu kepentingan non-pengendali. Ada 2 alat analisis yang digunakan dalam laporan posisi keuangan. Yang pertama, analisis common size, yang tujuannya adalah untuk memudahkan dalam membandingkan kinerja keuangan perusahaan antar periode maupun antar perusahaan lain, karena disajikan dalam persentase yang sama. Alat analisis yang kedua yaitu dengan menggunakan rasio. Di sini ada 2 rasio yang digunakan. Yang pertama, rasio likuiditas. Kita dapat mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Jenis-jenis rasio likuiditas. Yang pertama, ada current rasio. Rumusnya, aset lancar dibagi dengan utang lancar. Yang kedua, ada quick rasio. Rumusnya, kas ditambah surat berharga ditambah piutang usaha dibagi dengan utang lancar. Yang ketiga, ada cash rasio. Rumusnya, kas ditambah dengan surat berharga dibagi utang lancar. Kemudian rasio solvabilitas, di sini kita dapat mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya.
Jenis-jenis rasio solvabilitas yang pertama ada long term debt to equity, rumusnya kewajiban jangka panjang dibagi dengan ekuitas. Yang kedua ada debt to equity, rumusnya total utang dibagi dengan total ekuitas. Yang ketiga ada total debt, rumusnya total utang dibagi dengan total aset. Yang keempat ada financial leverage, rumusnya total aset dibagi dengan total ekuitas. Laporan keuangan yang terakhir di sini ada laporan arus kas. Laporan arus kas ini merupakan laporan yang memberikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama periode akuntansi. Kemudian, apa saja sih komponen-komponen laporan arus kas? Yang pertama, ada aktivitas operasi yang mencakup aktivitas perusahaan sehari-hari yang menghasilkan pendapatan. Yang kedua, ada aktivitas investasi, meliputi pembelian dan penjualan aset jangka panjang dan investasi lainnya. Yang ketiga, ada aktivitas pendanaan, kegiatan yang berkaitan dengan modal perusahaan, baik modal dari pemegang saham maupun dari utang jangka panjang. Dalam menyusun laporan arus kas, ada dua metode yang digunakan. Yang pertama, di sini ada metode langsung, yang menyajikan secara rinci arus kas masuk dan keluar dari aktivitas operasional, tanpa mempertimbangkan pencatatan akrual. Metode ini menampilkan penerimaan dan pembayaran kas secara nyata, sehingga memberikan informasi yang lebih jelas mengenai sumber kas perusahaan dan memudahkan analisis kinerja historis, serta proyeksi arus kas di masa depan. Metode yang kedua yaitu metode tidak langsung, yang menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan mulai dari laba bersih, lalu melakukan penyesuaian terhadap item non-tunai, pos non-operasional, dan perubahan akun-akun operasi. Tujuannya adalah untuk menunjukkan hubungan antara laba bersih dan arus kas operasi, serta membantu memahami perbedaan keduanya akibat metode akrual dan kas. Hal ini juga mencerminkan cara umum dalam membuat proyeksi keuangan, yakni dengan memprediksi laba terlebih dahulu, lalu menyesuaikannya menjadi arus kas. Nah, lalu apa sih keterkaitan antara laporan arus kas dengan laporan laba rugi, laporan posisi keuangan? Terkaitannya adalah pada ketiga laporan tersebut yang saling melengkapi dalam menggambarkan kondisi keuangan perusahaan. Jika laporan arus kas itu akan menjelaskan perubahan kas dari awal hingga akhir periode yang juga ditampilkan di dalam laporan posisi keuangan melalui aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Aktivitas operasi berkaitan erat dengan laporan laba rugi karena laba bersihnya akan disesuaikan menjadi arus kas melalui perubahan pada akun posisi keuangan seperti piutang, utang, dan persediaan. Demikian, di aktivitas investasi dan pendanaan juga mencerminkan perubahan pada aset jangka panjang, utang, dan ekuitas di laporan posisi keuangan. Lalu bagaimana sih kita dapat menganalisis laporan arus kas ini? Nah, gunanya untuk menganalisis laporan arus kas ini, kita bisa memahami bisnis dan pendapatan perusahaan, dan kita juga dapat memprediksi nih arus kasnya di masa depan itu seperti apa. Untuk tekniknya, yang pertama kita bisa mengevaluasi sumber dan penggunaan kasnya, entah itu pengguna utama arus kasnya itu dari aktivitas operasi itu apa, investasi itu apa saja, dan dari pendanaan juga apa saja. Cara yang kedua, ketika kita menganalisis laporan arus kas, itu dengan menghitung arus kas itu secara langsung. Tujuannya, ketika kita menjadi analis, kita bisa nih menentukan pengukuran ini sebagai standar gitu ya. Sebagai standar, misalkan kita akan mengukur di bagian free cash flow to the firm-nya atau arus kas bebas ke perusahaannya nih. Perhitungannya yaitu free cash flow to the firm, yaitu CFO ditambah interest dikali 1 dikurang tax rate dikurang FCINP. Sekian video kita kali ini. Semoga ilmu yang kita bagikan dapat bermanfaat untuk teman-teman yang menonton sampai akhir. Iya, dan semoga teman-teman dapat mengerti. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.